Shalom, selamat pagi semuanya. Kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dalam renungan kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa atas kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengajari kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, kami boleh memahaminya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 143 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini adalah doa Daud yang berisikan permohonan ketika dia dalam satu situasi yang sangat sulit. Melalui isi doa ini tersirat bahwa Daud sangatlah menderita dan merasa ditinggalkan sendirian dalam keadaan sekarat dan hampir mati saat itu. Karena itu Daud di sini memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan seruannya. Sebab Daud percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang setia. Daud percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan dirinya dari para musuhnya, dan para musuhnya akan binasa. Daud meminta agar Tuhan mengajari dia bagaimana hidup menurut petunjuk Tuhan. Daud ingin agar hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan, perdengarkanlah kasih setiamu pada waktu pagi. Di sini Daud memohon agar kasih setia Tuhan diperdengarkan kepadanya pada pagi hari. Artinya supaya dia memiliki landasan hidup, maka ia meminta diperdengarkan pada pagi hari. Supaya Daud dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam menjalani hidupnya sepanjang hari itu. Karena hanya kasih setia Tuhanlah yang menjadikan dia mampu untuk menjalani hidupnya tanpa rasa khawatir dan tanpa rasa takut apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Kita juga menaikkan doa kepada Tuhan sama dengan doa dari pemazmur ini. Jika hidup kita sedang tertekan, mungkin karena banyaknya pergumulan, jika hidup kita terhimpit oleh kesedihan, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun permasalahan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita percayakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti mendengarkan doa kita dan menjawabnya pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi lusa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, dan selanjutnya. Tetapi firman ini mengajak kita untuk mengimani, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melangkah jauh di depan kita, menolong kita. Tuhan akan menolong kita dengan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Allah kita tidak akan membiarkan kita jatuh dan kemudian tergeletak. Sama seperti yang dialami oleh Daud ini, dalam situasi yang sulit yang dihadapinya, dalam kesesakannya, yang ia lakukan hanya mengingat perbuatan dari Tuhan Allah. Dia hanya mengingat karya Allah Bapa yang telah diterimanya pada masa lampau. Kalau Tuhan menyertainya pada masa lampau, maka ia percaya bahwa untuk masa
depan, Tuhan juga akan menyertainya dan menolong dia. Daud tidak berusaha untuk mengatasi setiap persoalan dengan mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Tetapi Daud bergantung dan berseru kepada Tuhan. Ia katakan, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah dalam Matius pasal 6 ayat 27, Tuhan Yesus juga berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Tidak ada. Artinya tidak ada gunanya kalau kita terus-menerus khawatir. Tetapi mari kita serahkan semuanya pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita tetap bertekun dan berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah Tuhan yang mengajari kami supaya kami terus-menerus bergantung hanya kepada Tuhan, berseru hanya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam satu hari ini hanya ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan yang menguatkan kita. Shalom.